Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Arif, mahasiswa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, semester 2 non reguler. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-14 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Arindayandi SHMH. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi tindak pidana. Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan pemaaf. Selanjutnya, alasan pembenar yaitu alasan meniadakan yang alasan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terdiri dari yaitu 1. Alasan pembenar umum. Alasan pembenar umum terdiri dari yang pertama daya paksa, keadaan darurat pasal 48 KUHP. Yang kedua bela paksa pasal 49 KUHP. Yang ketiga melaksanakan perintah UU pasal 50 KUHP. Yang kedua alasan pembenar khusus terdiri dari yang pertama dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 146 ayat 1 KUHP. Yang kedua pencemaran demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang ketiga yang dihina dalam putusan hakim yang dinyatakan tetap bersalah yang diputuskan dalam hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Yang ketiga selanjutnya alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua kewenangan jabatan dari dokter atau apoteker penyelidikan ilmiah. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan hukum tidak dipidana karena tidak melakukan kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yaitu alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit menurut pasal 48 KUHP. Bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang selanjutnya perintah jabatan tidak sah pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketenaga kerjaan pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang selanjutnya penarikan kembali menunjukkan melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang selanjutnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau terancam apabila kejahatan tertentu pasal 166 KUHP. Yang selanjutnya pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. Yang selanjutnya insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar hukum, tidak ada kesalahan sama sekali atau traksi. Alasan peniadaan pidana kultatif. Yang selanjutnya daya paksa pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian. Daya paksa adalah setiap kekuatan, paksaan setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Daya paksa dibedakan yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa dibagi tiga bentuk yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan pertentangan antara dua kewajiban hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.